Aduh, emang enak banget sih kalau bayangin dapet warisan tuh banyak ya dari bokap dari nyokap gitu. Rasanya tuh apa aja pengen gue beli. Jangan kan handphone baru gue ganti. Itu tuh kolam renang di Pondok Indah gue beli tuh rasanya. Aduh, weh ada yang antok. Kenapa? Bisa pinjam modal nggak? Aduh, berapa? Selama corona aku di rumah kan terus. Aduh, kasihan Mana emang. istri di rumah marah-marah terus. Wah, kelihatan suram itu muka, suram kelihatan. Berapa itu minjem berapa? Pinjam 10 juta nggak? Wah, baru 10 juta. Udah nggak usah minjam sama gua mah. Gua kasih. Bener. Sombong amat lu. Bener lah. 10 juta mah. Sahabat saya, Aduh, mah. kayaknya kayak kecil tuh gua. Pijit ya? Iya kayak oh iya dong, pegel emang nih, kayak bersin. Waalaikumsalam. Warisan Ini lagi nih. Oh. Kenapa lagi lo? Muka sunyi banget lo kayak rumah kosong. Kenapa? Ini bang, saya pengen banget beli HP baru gitu. HP yang lo mau beli? Yang kamera 3? Iya. Wah, Itu nggak apa-apa, Bang. gue beliin ntar, gue beliin. Bener, gue beliin. Nih, pijitin dulu nih, pegel gue. Ini bang. Biasa, nyokap gue tuh, bokap lagi bagi-bagi warisan. Jadi gimana ya? Tanah gue kan udah banyak, kayak bentar, lo mau gue kasih, pelan-pelan dong. Oh, yes. Nggak ada hormat-hormatnya lo, kagak mau kasih duit apa? Bos. Tenang, gue lagi bagi-bagi warisan. Udah pasti banyak duit tuh, gue ada ruko di Pondok Indah 5 loh. Ada banyak gue tuh warisan, sawah gue aja udah banyak, tanah banyak, kontrakan, wah berapa pintu. Tapi kata Ustadz, warisan nggak boleh dibagi-bagi rata. So tau lo, kayak ngerti aja lo kagak ada bagus-bagusnya lo ngomong gitu, nggak ngerti lo. Tahu nih siapa? Nyokap gue itu biar adil sama anak-anaknya, makanya dibagi rata, biar nggak ada kecemburuan sosial antara keluarga. Lu jangan salah lo, gara-gara warisan bisa bunuh-bunuhan lo. Wah, lo kalau mau kalau gue mati lo gak dapet handphone baru, lo gue kasih pinjem duit tau? Iya. Makanya. Makanya jangan so tau, Prol. Biar dapet warisan. Nyokap gue kan sayang sama anak-anaknya gitu, jadi makanya dibagi rata biar adil gitu. Pegel aja. Wah, mantep tuh. Nah gitu dong, jadi aku. Aduh. Weh, ada Ustadz, duduk Ustadz. Biasa Ustadz, menyambung tali silaturahmi. Apa? Nyamuk apa? Tali silaturahmi Ustadz. Ulang, lebih pelan. Tali silaturahmi iya. gitu. Antar teman Ustadz gitu makanya. Pengertian Ustadz lagi pegel dipijetin emang susah Emang Ustadz. kenapa? Ustadz Ahmad mau bagi-bagi warisan, Ustaz. Alhamdulillah. Dibagi adil kan? Adil Ustadz, alhamdulillah. Namanya kan orang tua Ustadz. Anaknya banyak. Udah pasti dibagi rata Ustadz biar adil. Biar nggak ada kecemburuan sosial Ustadz. Tahu sendiri Ustadz kan kalau kadang-kadang tuh kalau berbau uang warisan kan bisa bunuh-bunuhan tuh Ustadz. Makanya ibu sama bapak baginya rata adil gitu. Semuanya dibagi rata gitu sama anak-anaknya. Begini. Mohon maaf, hanya sekedar mengingatkan. Jangan sampai bagi rata itu justru melanggar syariat. Oh nggak boleh ternyata Nggak Ustadz. boleh, karena warisan itu harusnya dibagi adil, bukan dibagi rata. Oh itu beda ya Ustadz ya? Porsinya beda. Kenapa dikatakan beda? Karena warisan itu harus mengikuti syariat agama Allah atau syariat Islam. Dalam hal ini warisan itu hanya dibagikan ketika orang tua itu sudah meninggal. Oh iya. Jadi iya. baru dikategorikan yang namanya warisan. Dan harusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Yang dibagi rata itu hibah. Jadi jangan salah paham. Oh berarti adil dan rata itu beda ya Ustadz? Beda, Oh, karena iya. rata itu berarti harus sama. Karena ketika kita membagi bahagian anak-anak kita ketika masih hidup, itu tidak boleh dipisah-pisahkan, dibeda-bedakan, harus sama. Kata Nabi, kau mau kasih anakmu, tapi anakmu yang di rumah kau kasih. Enggak, kalau begitu jangan, harus adil. Adil dalam pembagian hibah, pembagian. Tapi dalam hal ini, yang namanya warisan, harus dibagi adil. Bukan rata ya Ustadz? Bukan rata. Karena adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai ada yang porsinya dalam hal ini menanggung atau ada yang ditanggung. Makanya beda pembagiannya untuk laki-laki dan perempuan. Apalagi laki-laki tuh dapat 2 bagian. Jatah laki-laki adalah jumlahnya jatah wanita 2 kali lipat dari jatah wanita dibanding laki-laki. Berarti laki-laki lebih besar Ustadz? Lebih besar. Kok laki-laki lebih besar daripada perempuan, Pak Ustadz? Ya iyalah, laki-laki ada namanya tanggung jawab. Ada namanya tanggung jawab. Laki-laki itu menanggung atas perempuan. Sementara perempuan ditanggung oleh laki-laki. Makanya ketika kita berbagi warisan, pada baiknya dijumlah dulu hartanya berapa, kemudian dibagi siapa yang menerima warisan. Kalau perempuan berarti dia 1/2 daripada laki-laki. Pertanyaannya Saprol cerdas ya, bagus loh. Tumben Ustadz.
karena dia soalnya dia laki-laki. Oh iya, Ustaz. Oh, Jadi dia tanya seperti itu. Jadi gini, jadi sebaiknya kenapa laki-laki? Karena dia akan menanggung wanita. Sementara laki-laki itu menafkahi, perempuan dinafkahi. Termasuk menanggung adik-adik perempuan ya, Ustaz ya? Karena laki-laki itu tanggung jawabnya lebih banyak. Jadi sebenarnya kalau berpikir ketika pembagian itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan, sebenarnya harusnya memang karena perempuan kan dapat 4, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Enak dong? Tidak. Justru perempuan akan dapat jauh lebih banyak karena dia dapat jatah 4. Warisan dari orang tuanya, nafkah dari suaminya, tanggung jawab dari saudara laki-lakinya, dan bakti dari anaknya. Jadi 4. Enak banget itu sebenarnya perempuan. Jadi jangan pernah berburuk sangka tentang syariat. Islam ini mengajarkan supaya silaturahmi itu tidak terputus. Karena anak laki-laki menanggung saudara perempuannya. Jadi sepanjang dia tidak punya suami atau sepanjang dia punya kebutuhan, saudara laki-laki harus punya komitmen untuk membantu saudara perempuannya dalam keadaan bagaimanapun. Makanya dia yang paling besar ya, Ustaz ya? Paling besar, ya. Bagaimana kalau ada orang sudah terlanjur bagi rata? Makanya kalau sudah terlanjur bagi rata, maka hukum Islam menganjurkan supaya tidak terputusnya silaturahmi. Jadi yang paling terbaik adalah kumpul dulu, lantas minta keridhaannya. Sekali lagi, silaturahmi dijalankan. Oh, jangan langsung ngomong cerita, itu salah pembagiannya itu. Enak banget itu anak tertua. Itu kakak itu salah cara salah. Harusnya klarifikasi, bertabayun, terus kumpul baik-baik karena di sini harus melihat dulu asas kekeluargaan itu lebih mahal daripada harta. Siapa yang rakus dengan warisan, siapa yang rakus dengan harta peninggalan orang yang sudah meninggal, maka tidak ada keberkahan dalam hartanya. Jadi sebaiknya kita atur sebaik mungkin. Contoh, misalkan ibu saya meninggalkan banyak ada harta. Terus saya harus mencari solusi untuk mengumpulkan saudara-saudara, mencari baiknya bagaimana kita bisa membagi secara kekeluargaan tapi tidak melanggar syariat. Oh, berarti berkumpul semua gitu, Ustaz ya? Secara kekeluargaan tapi tidak melanggar syariat. Jadi saudara laki-laki ikhlas, bahagianku saya bagikan kepada saudara perempuanku. Itu yang namanya minta keridhaannya. Jadi ketika sudah meminta keridhaannya, disinilah asas tolong menolong. Jadi warisan itu membuat akrab, bukan membuat terputus. Seharusnya gitu ya, setiap warisan? Seharusnya. Menambah silaturahmi, bukan memutus silaturahmi. Jadi harusnya saling tolong menolong, bukan saling tolong menodong. Ibaratnya saling mengumpat, saling menceritakan aib, saling menggugat, ini yang tidak dibenarkan. Kapan saling menggugat, putuslah kekeluargaan. Dan kekeluargaan itu lebih mahal daripada warisan yang kita tunggu. Karena insya Allah kelak Allah sudah atur rezeki itu. Ustaz, gimana tuh kalau nggak mau dibagi secara Islam, maunya dibagi rata? Oh, gini. Harusnya diberikan penjelasan. Harta orang yang sudah meninggal itu harusnya dikembalikan kepada Allah. Artinya nanti diaturkan. Nah, kalau mau secara rata, sebenarnya ada solusi. Mari hartanya itu ambil ahli hukum atau ustadz yang bisa mendamaikan mereka supaya alhamdulillah diberikan haknya masing-masing, karena masing-masing punya hak. Nah, kalau mau bagi rata aman, sepakat dulu ikuti syariat Islam, kemudian bagian-bagian laki-laki yang lebih daripada perempuan itu mau diikhlaskan, minta keridhaannya, itu aman. Nah, gini Mat, solusinya daripada mau dibagi rata, lebih pada dibagi adil, aku bisa bantuin. Aku nanti ada waktu, nanti aku datang ke rumah Ahmad, kumpul sama keluarganya Ahmad, nanti aku turun. Oh, gini, maaf sebenarnya Ustaz nih. Ya. Kebetulan kan orang tua saya masih hidup nih, Ustaz, dua-duanya nih. Tadi cuma ngebayangin aja gitu, Ustaz, kalau nantinya tuh saya dapat warisan gitu, ngebayangin aja gitu. Jadi Waduh, Ustaz, gimana nih? Berarti masih- HP Bang Ahmad udah jadi dong beliin HP buat saya. ya kan orang tua gue masih hidup, lu nyumpain orang tua gue mati. Ya nanti kalau udah dapat warisan gue pinjemin, ntar kalau sekarang ya belum. Hah, gimana? Bukan ya? Buset deh. Jangan, ya Allah, ini juga ngutang sambil mijit-mijit. Ini minta-minta sambil mijit-mijit. Jangan sampai timbul yang namanya dosa lagi di situ. Wah, selamain Ustaz nih. Tinggalin dulu ya. Selesai Udahlah, permasalahan gua kalian pergi lah berdua, gua. bertiga. Jadi anak yang minta warisan ketika orang tua masih hidup, sama halnya dia mendoakan orang tuanya udah mati duluan.
Jadi jangan pernah menghayal mengenai warisan sampai nanti berebut sebelum kejadian. Bahkan bisa jadi mereka mendoakan supaya orang tua meninggal. Nauzubillah. Yuk, bagi adil bukan bagi rata. Ikuti syariat Islam. Udah pakai tergobasi. Udah pakai tergokasi kalau udah dapat. Awas ya, Bang.